Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun, yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid On Air di 2 pekan sekali dalam kajian Ta'limul Muta'alim untuk membatasi atau untuk mengarahkan pola pikir kita dalam rangka melaksanakan perintah dari Rasulullah, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, bahwa thalabul ilmi utawi golek ilmu iku faridatun den farduake ala kulli muslimin ing dalem saben-saben wong muslim wal muslimatin lan wong muslim utawa muslimah utawa muslimaton. Bahkan dilanjutkan bahwa utlubul ilma walau bisin, utlubu bodong oleh osiro kabe al ilma ing ilmu walau bisin senajan tumuko negeri Cina. Ternyata hadis ini bersinggungan langsung dengan panjenengan semua ini. Yang lain-lain mungkin membayangkan sampai negeri Cina kayak apa. Tapi sampean malah benar-benar dalam mencari ilmu itu sampai di negeri Cina. Ini satu ya bukan kebanggaan ya, kebetulan Anda terpilih untuk melaksanakan atau untuk memanifestasikan apa yang disampaikan Rasulullah. Baiklah, ini hanya sekedar untuk memberi pagar-pagar, ya tidak 100% harus diikuti letter luck, tapi paling tidak itu adalah sebagai penata hati. Contohnya di bab hari ini yaitu tentang masalah tawakal. Faslun utawi kiku fasal swiji fitawakuli ing dalam mertelaake nerangake tawakal. Tumala Buddha mengkonuli ora kena ora, berarti harus ya ditolibil ilmi kaduwe wong kang golek ilmu. Apa sing ora kena ora minat tawakuli saking rasa tawakal. Harus dibesarkan rasa tawakalnya bitolabil ilmi ing dalam golek ilmu. Tawakal ini pernah ada satu kejadian Rasulullah itu pada zaman Rasulullah, yaitu orang yang sowan kepada Rasulullah memaknai tawakal, lalu akhirnya tawakal itu disalahkan oleh Rasulullah. Ada satu sahabat rawuh sowan Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi menyapa, dalam bahasa kita
Mas, sampean teko ngene numpak apa? Ngene numpak unta Kanjeng Nabi. Itu cancang apa ora? Anu kula tawakal Gusti. Ternyata Rasulullah tidak berkenan model tawakal begitu. Yang dimaksud tawakal itu adalah ya akhirnya diterangkan tidak boleh begitu kamu. Cancangan dhisik diugel bariku tawakal. Umpama mengko ilang berarti sampean wis nglakoni tawakal. Lah nek dijorke terus jean apa untane ora sabar ngenteni sampean mlaku terus waduh mlaku terus ilang piye. Nah, itu justru salah. Jadi tawakal itu adalah usaha, berusaha, setelah itu adalah baru kita tawakal. Dapat alhamdulillah, yo belum banyak yo alhamdulillah, wong yang penting sudah tawakal. Nah, begitu juga itu. Sudah dicancang, ya sudah. Setelah itu tawakal, kok dilalah dicancang kok pedot tambange. Utawa kaya dicolong wong, ya berarti itu ya sudah tidak kesalahan. Begitu kira-kira tawakal ini. Nah, dalam mencari ilmu juga sama. Dalam mencari ilmu itu tawakal itu penting. Artinya apa? Kita berusaha, setelah itu berusaha semaksimal mungkin dapat atau tidak ya wallahu alam wis pokoke sakuliye. Wong yang wajib itu cari, bukan yang wajib itu dapat, bukan. Makanya kita nggak usah mengeluh, aku kok yo belajar begini kok yo bodoh. Saya belajar begini kok yo iso-iso. Ya, saya begini kok yo ada yang punya perasaan gitu. Apa? Nah, kalau ada itu berarti itu adalah menggantikan saya. Saya dulu begitu ya ke guru saya, Mbak Yaiso ada itu. Jadi Rois Suriah Kabupaten Cilacap itu saya ngikut. Rasanya itu nggak dapet ilmu apa-apa itu. Kok yuk goblok kemana? Padahal teman saya baca kitab, wah renteng banter. Terus apa ya namanya ya, wis pintar itu sudah itu. Wah koyong ini, saya akhirnya malah bisa akhirnya golek pengalaman soan apa ke itu ke Mbak kula tak napa nggih pengen napa pengalaman pindah pondok napa nggih. Ya ora apa-apa wis kono ya. Apa yang nek iso jadi belum saya milih sudah dipilihkan dulu. Nek iso neng Banten kono nyusul kono neng kono. Nah, terus kalau pengennya tengah teng Jawa Timur ya wis karepmu. Waduh diomong karepmu saya langsung kaget. Wah. Oh iya betul. Kalau dari jenengan wah akhirnya saya ke Banten. Ya naik kereta api ya 7.500 dulu murah. Hari ini kereta untuk Purwokerto sampai Jakarta itu murah ya keretanya ini sampai hari ini itu kereta idaman saya itu. Yaitu berapa? Dari Purwokerto ke Jakarta hampir 800 kilo itu hanya 67.000 hari ini. Padahal yang lain sudah ratusan lebih. Nah itu jadi akhirnya setelah sampai sana di sana ternyata walah ngaji ini malah salah kalau saya rasakan itu masa nggak masuk akal. Ngajinya itu banyak sekali santri-santri podo ya podo ngaji saya juga megang kitabnya itu beli kitab macam-macam ngajinya itu begitu ngaji kayak gini baru faslun utawi itu pasal suci padahal Sunda tapi Jawa artinya apa beliau ini Syekh Dimyati yang sekarang putranya namanya yang terkenal di YouTube itu sebagai siapa Abuya Muhtadi. Nah itu
gurunya Buya Yahya, ya termasuk saya dan sebagainya itu. Nah di ngajinya itu cuma faslun, utawiku pasal suwiji, terus baca kayak gini, cerita ngalong itu. Sampai cerita dia haji, cerita apa gitu. Setelah itu lanjutkan lagi dan sebagainya. Nah saya malah bingung, duh ya aku tambah goblok. nah ternyata yang ngaji di situ itu apa namanya, gus-gus semuanya. Dia itu punya pondok besar-besar seperti Pati, ya termasuk ini yang Pati yang jadi menantunya mana, yang Bu A itu. Ya itu kan pondok besar itu. Wah semuanya itu pondok semuanya ngaji di sana itu sudah. Nah setelah saya dengar-dengar kalau ngaji di sini itu ngaji berkah, jadi barokan. Yo sing goblok ya jadi berkah, sing pinter aja berkah. Nah saya akhirnya sudah di situ. Nah, wes itu kalau marhaba itu jam 12 malam sampai jam 3 malam itu marhabanan itu berapa itu 3 jam itu karena apa namanya ya ada baca rawatib. Wah udah itu jam malam Jumat itu pasti sampai subuh itu jangan tidur. Nah di situ ya sudah, guru saya bilang kowe nang kene ora krasa pinter, wong pinter ki ora wajib wis kono kowe berkah, jadi goblok kok tetap berkah. Lah itu ya sampai hari ini ternyata benar, ya ternyata benar. Saya yang tadinya begitu begini akhirnya muntang manting dan sebagainya sampai akhirnya aduh sambat kula timbang boten pinter-pinter pripun nggih anu Mbah. Yo aku tak bedek koyo koyone koyo pengen bojo. Heeh. Nah, saya jawabannya cuma nggih. Ya wis kono golek engko tak lamar. Itu sudah setelah apa yang menjadi istri akhirnya juga saya ke Arab. Ya, ke Arab dan sebagainya. Ternyata di sana nggak ada apa-apa dan sebagainya terus sampai ya masya Allah sampai akhirnya ke Taiwan dan sebagainya. Terus dipantau oleh apa yaitu oleh bahagia gitu. Nah sampai hari ini alhamdulillah ya itu tadi. Ya koncone podo maca kitab ya aku ya iso ya sedih-sedih terus apa dan sebagainya. Ternyata di rumah ya di apa pasrahnya untuk aduh ini bapak lagi ngaji belum jam 7 baru jam 6 lebih. Jangan dulu lah ini bapak lagi ngaji. Bilangin sama mas Dina boleh. Wah malah jatuh diantar ya. Nah itu kisahnya begitu ya sudah. Wah, akhirnya ya sampai hari ini alhamdulillah ya wis piye lah manfaatnya apa orang ngerti bahwa yang penting saya merasa bahwa bodoh ini berkah udah jadi begitu sudah kita nggak usah merasa macam-macam wis apa yang kita lakukan itu semuanya itu sudah ada yang atur sudah ada yang noto susah apa itu sudah ada yang noto sudah itu percayalah. Jadi apa yang kita dapatkan itu ya setelah saya tahu itu ternyata apa namanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi itu benar. Apa itu? Yaitu kullun muyasarun lima khuliqalah. Kullun utawi saben-saben ya wong saben-saben sapa wae iku muyasarun den gampangake lima maring apa khuliqa den ciptaaken lahu kanggo kulun. Kita semuanya itu dimudahkan untuk apa kita diciptakan. Ini yang penting harus masuk ke dalam hati. Ini terbukti loh. Jenengan dimudahkan untuk bisa ke Taiwan. Padahal orang lain banyak yang tidak diterima, banyak yang tidak ini itu dan sebagainya. Benar tak? Merasa tak kalau jenengan itu dimudahkan untuk itu?
Halo. Iya. Nah, Abah. ya, dan jenengan itu dimudahkan untuk alhamdulillah diberikan itu untuk bisa aktif di Iwamit ini, bisa sambil ini semuanya, padahal tidak semuanya bisa begitu. Jenengan yang dimudahkan, yang lain-lain ditawari kadang nggak mau, kadang malah alasannya macam-macam. Seperti tadi malam itu di kampanye tadi malam, ceritanya apa itu, ditawarin saya sibuk, saya ini, saya pekerjaannya ini dan sebagainya, akhirnya begitu ya. Ini saya tadi malam dengar ya gitulah, kadang-kadang orang begitu kalau belum dimudahkan oleh Allah. Oke, itu ya untuk baru faslun tois biro ya. Nah terus walayah tamalan ojo nusahake ya sapa talib li amri rizki maring apa perkorone rizki. Jadi nah ini yang sulit sekali kita lakukan. Koyo opo-opo kita istilahnya, kita itu tidak ya itu tadi nusahake awak, ya nusahake awak, akhirnya tidak susah dengan masalah rezeki. Kadang-kadang malah ujiannya itu karena rezeki itu. Nggak boleh susah dengan itu, tapi nyatanya susah ya, begitulah. Tapi ini adalah sebagai rem. Artinya rem apa? Walaupun kita susah, mungkin banyak utang, mungkin banyak ini dan sebagainya, tapi kita nggak boleh terlalu susah. Itu yang nggak boleh. Kalau susah silakan, ya sadari, tapi nggak boleh terlalu susah. Alasannya apa? Dan wala yusrila lan ora wala yusrila nan ora nungkulake, akhirnya yusrila sagola itu sibuk, sagola itu kan sibuk, wala yusrila lan ora yo nyibukake qalbahu ing atine yo tolabul ilmi fidalika ing dalam mengkono-mengkono urusan rizki. Nah ini kan ternyata benar itu. Ternyata yang dimaksud di sini adalah hati. Sesusah kita, tidak boleh kita berlebihan. Kesusah kita, tidak boleh kita itu sampai putus asa. Ya harus kita gimana caranya lah. Bahwa ya harus kembali lagi bahwa semuanya itu ada yang ngatur sampai kita mati. Banyak sekali, ini justru sebagai pembukti. Saya akhirnya menyadari sampai hari ini, susahnya saya dalam urusan maisha dan sebagainya itu adalah sebagai bukti bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, dulu semenjak saya itu menikah, waduh jualan ngalor ngidul saya. Udah sampai bawa-bawa itu pakai motor itu, ada bawa manci, bawa apa itu keliling itu kampung kemana sampai dan sebagainya. Tapi ternyata ya karena ya anaknya banyak, akhirnya modalnya habis. Ya biar nggak habis, untuk 50.000 makanya 250. Ya gimana nggak habis ya begitulah. Jadi sudah dicoba ini, coba itu, dagang, modalnya habis. Wah, akhirnya ya sampai hari ini mau dagang lagi aja bingung. Tapi begitu dagang ikan ya ikan laut gitu, pakai itu beli freezer ini dan sebagainya. Dagang, begitu pulang udah beli 25 kilo, 11 kilo sudah, kising sekilo, yang 1 kilo kadang udah habis duluan. Jadi belum aja dijual sudah habis 1 kilo. Nah ini gimana? Wah akhirnya, waduh, ya itulah. Nah jadi yang penting hati, ya hati kita itu benar-benar dijaga. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Jangan sampai kita itu terlalu berpikir tentang masalah rezeki yang berlebihan. Nah begitu. Nah yang diceritakan adalah Rawa menceritakan sopa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah.
rahimahullah, rahimahullah rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ngatasi Abu Hanifah an Abdillah bin Hasan, diceritake saka Abdullah bin Hasan al-Zubaidi kang bangsa Bu Zubaid, sahibi Rasulillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritane man tafaqaha, man sapa baine wong tafaqaha kang yo ngerti sapa man fi dinillahi ing dalam hukum-hukum agamane Allah, kafa mongko bakal nyukupi sapa bakal nyukupi iman sapa Gusti Allah hammahu ing sejane yoman warsaqahu lan ngresakeni sapa man min haitsu saking sakirane layah tasibu ora den kira-kira. Nah ini apa namanya, dasar untuk merilai hati kita. Hati kita itu sudahlah, bu, piye-piye itu harus yakin bahwa Allah itu akan mencukupi kita, bu, dengan cara apa? Artinya mencukupi bukan berarti lebih. Yang lucu kan kadang-kadang kita itu berharapnya lebih, bukan berharap cukup. Nah, ini yang jadi masalah, yang akhirnya menodai hati kita. Ya kita tetap berusaha semaksimal, kita tetap melakukan satu kewajiban, dan janji Allah itu adalah begitu. Nah sekarang setelah itu, ya kita sudah tawakal. Bagaimana caranya? Yang penting ya tadi itu, jangan hanya tawakal saja, pokoknya yang penting usaha. Setelah itu hasil dan sebagainya, wis moso borong Gusti Allah. Nah, yang harus kita lakukan itu apa? Kita sepusing-pusing apapun, kalau Allah sudah mencetok, belum selesai pun selesai. Malah justru orang-orang yang memusingkan diri dengan masalah dan sebagainya, ujung-ujungnya itu apa? Masalahnya belum selesai, penyakitnya ya datang, mati setelah mati benar, banyak itu. Gara-gara hanya pusing urusan dunia sampai di bawah mati. Nah orang-orang yang kayak gini adalah orang yang mati penasaran, mati tidak ada tawakal sama sekali. Nah orang yang tawakal ya udah, setelah berusaha dapatnya pambu susah ya ora apa-apa. Jangan sampai kita itu berputus asa. Dah wis mbok piye, wis mbok. Nah itulah sebetulnya yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia, nggak usah diterkip. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayo, siapa yang bisa mengartikan? Hambanya di luar kemampuannya. La yukallifu orang bebani sapa Gusti Allah nafsan ing awa-awaan illa angin usaha sa dermo kekuatane man. Ini ternyata artinya bukan satu tok itu. Ternyata artinya itu bercabang. Quran itu adalah kitab yang sangat sempurna. Ternyata satu ayat itu berarti dua cabang yang sama-sama benar. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Di sini adalah sebagai bentuk positive thinking. Apa itu positive thinking? Kita itu harus pokoknya pede, yakin Allah itu tidak membebani saya kecuali saya mampu. Berarti apapun, seberat apapun, yakin saya mampu. Itu positive thinking. Yang kedua, arti yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya sama, tapi maknanya berbeda. Apa itu? La yukallifu. Berarti apa? Allah tidak membebani terhadap seseorang kecuali kemampuan. Itu adalah Allah
Allah itu hanya memerintahkan ke kita itu semampu kita, bukan ketidak apa namanya ya ketidakmampuan kita. Contoh, ada seanak kecil disuruh bawa pasir, di situ pasir itu satra, diperintah gowonen pasiriku pindahan rono sakuatmu. Kata-kata ini kan sakuatmu, jadi ilah usaha kejopo sakuate. Artinya apa? Ya kita mampu kita itu apa? Ya setelah kita sudah bekerja rengah-rengah, sudah begini itu kok kita baru belum berapa separuh acan, maksudnya baru dapat mungkin berapa ember, terus geletak, berarti kan kemampuannya segitu. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya kita pasrah maring sing ngongkon. Pak, aku wis ora kuat, Pak, mungisone sakmene. Begitu kan? Ya sama dengan kita itu apa diberikan ujian oleh Allah juga begitu. Pasti itu ilah usaha. Kecuali kekuatan. Yang pertama itu kita harus merasa bahwa itu kuat. Yang kedua, seandainya kita tidak kuat, yo pasrah kering Gusti Allah. Gusti, kula pun boten mampu Gusti. Monggo, kula boten mampu, nangis. Itu yang dimaksud ilah usaha. Nah, beda dengan apa, dengan kita menerjemahkan malah untuk jadi bahan mencemooh Allah. Ya Allah, jane sampean bener ora? Para sepora jadi apa bebani wong sak kuate, nyatane aku mau dibebani orang kuat. Ya berarti sampean iku ora bener. Kira-kira ada ya yang merasa kayak gitu? Merasa bahwa Allah itu tidak sayang kepada kita karena apa? Katanya membebani sesuai kekuatan, nyatanya kita nggak kuat. Ada yang merasa kayak gitu? Halo? Badan bang, badan. Ya harusnya, tapi kebanyakan itu ada. Saya sendiri begitu. Saking mumetainya kadang-kadang dulu ya, sebelum tahu arti ini, itu rasanya putus asa. Rasanya itu koyo Allah itu kok salah. Jari ini orang uji sakuate, nyatanya aku sampai orang kuat, berarti bener. Ya jembel apa jedul ya. Ya ternyata itu bukan begitu maknanya. Kita itu sudah positif, kalau kita sudah tidak kuat ya sudah kita berserah, menyerahkan diri kepada Allah, ngomong mari Gusti Allah, artinya doa. Gusti kula mboten kiat monggo borong panjenengan. Itu yang menjadi hati kita itu tenang. Mungkin itu aja dulu ya, apa yang walaupun hanya sedikit tapi mudah-mudahan ada ada manfaatnya untuk mempelajari hati kita bersama. Ya, manusia itu sama saja. Jadi yang beda itu sama. Yang beda itu Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memanai kehidupan ini. Bedanya hanya di situ. Kabeh wong susah. Nabi justru banyak lebih susah. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa apa? Inna asyadal bala al-anbiya. Tsummal ulama. Tsummal fa'amsal. Jadi Allah itu justru memberikan bala ujian kepada apa ya, kepada nabi-nabinya itu lebih berat daripada yang lain. Terus fa'amsal. Artinya apa? Ya terus ya turun. Ya turun. Ya coba kita lihat cerita daripada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ayub yang sebegitu. Ya Allah, Nabi Muhammad kelaparan yang sebegitu. Nabi Muhammad dihujat sampai sebegitu. Makanya, Masya Allah, itu padahal nabinya Allah. Backingan langsung pusat. Itu aja ujiannya sebegitu. Nah, gitu kan? Apalagi, ya kita yang nggak ada backingan apa-apa. Ya wajar, padahal dijanji bahwa kita itu ya sesuai kadar kita. Kadar kita, Nabi itu sampai diuji seberat itu tapi mampu. Nah makanya kita suruh mencontoh para
Nabi gitu. Kalau untuk susah contohan Nabi Ayub, untuk gangguan macam-macam contoh Nabi Muhammad, untuk orang yang susah ya contoh Nabi Sulaiman dan sebagainya. Itu semuanya adalah sebagai contoh bagi kita dalam kehidupan. Mungkin itu kurang lebihnya, maaf. Kita lanjut dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda lah, langsung aja kami akan membantu Anda. Si malakama, silakan dimoderatori. Dan kalau tidak ada yang bertanya adalah apa, berarti yang bertugas hari ini, kelompok hari ini itu harus mencari pertanyaan. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Abah Misbahus Sudur yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan kajian kitab Taklim Muta'alim di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab Tausi Malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Monggo silakan jamaah yang ingin bertanya, jangan lupa passwordnya. Iwami jihad you, Allah Akbar, Barakallah, sebutkan nama dan kelompoknya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Jihad you. Allah Akbar, Barakallah. saya Wina Pak Abah dari Cempaka Tercinta, berdomisili di Kaohsiung, Indonesianya Indramayu. Aduh, lengkap. Mau bertanya Abah, kita ini kan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, memperbaiki ekonomi keluarga, terus kita merantau ke Taiwan untuk mencari rezeki yang itu. Terus kita itu kan niatnya kan untuk memperbaiki ekonomi, terus anak-anak sekolah, orang tua bahagia, kecukupan, seperti itu ya Abah. Tapi di dalamnya itu kita itu kadang itu ada mengeluh, ya Allah, pegel temen ya Allah, gitu kan. Endas dari sikil dari endas ya Allah, kayak kenen temen wong bekaya pengen kaya batur ya Allah, kan kayak gitu Abah. Itu hasil yang dihasilkannya itu apa? Ada baik enggak itu Abah hasilnya itu, karena di dalamnya itu kita itu banyak keluhan gitu. Kalau kita pegel kayak gitu kan ya manusiawi, kita kan jadi ada rasa capek kayak gitu, jadi ngeluh. Itu bagaimana itu hasilnya itu Abah, yang untuk orang tua itu atau untuk anak-anak itu Abah? Terima kasih. Oke. Nah, satu aja dulu ya. Ini kalau Indramayu bahasa begitu itu jadi katanya apa tuh, blesak ya. Ya, blesak Abah. ya blesak gitu ya. Nah, begini. Tadi sudah disampaikan kan bahwa orang susah itu kayaknya banyak temennya. Kira-kira yang tadi dipertanyakan, ada nggak yang merasa begitu selain yang bertanya? Ya, temennya tapi nggak ngomong apa, diam saja. Apa? Banyaknya apa? Semuanya Ternyata banyak temennya, cuma nggak ngomong. Ya, berterima kasihlah dengan yang bertanya tadi. Ternyata orang semuanya itu kadang-kadang rasanya begitu. Termasuk Nyong. Siapa? Nyong. Iya, termasuk saya. Itu rasanya juga kayak gitu. Saya malah kadang-kadang ya itu untuk apa ya, ya biar hati tidak terlalu susah itu kadang-kadang saya sering ngomong, ya Allah, anakku akeh pada ludu anakku kabeh, kok iso. Memang bukan anak saya. Anak siapa? Anaknya Gusti Allah.
Anaknya istri. Anaknya ibunya. Anaknya istri. Saya nggak punya anak, saya nggak berani. Ya hanya sponsor saja. Semuanya itu begitu. Nah, apa itu? Orang yang sering mengeluh itu tadi dikatakan bahwa itu nanti belum tadi belum nyampe, akan merusak hati. Merusaknya hati itu apa? Hati itu akan tambah susah, bukan malah tambah senang. Yang ujung-ujungnya nanti akan putus asa. Arahnya itu akan ke situ. Dan setan itu akan berbisik kepada kita. Benar, Allah berarti nggak sayang pada umatnya. Allah itu nggak cinta sama umatnya. Buktinya saya sengsara begini. Buktinya ini. Terus apa? Setan itu nunjukin kepada itu dulu, nggak seperti itu. Tuh itu uangnya banyak. Tuh itu. Nah, itulah yang akan terjadi. Akhirnya kita merasa sedih sendiri, merasa susah sendiri. Setelah itu, nah kalau sudah begitu, ngapain kamu sholat? Ngapain kamu ibadah? Toh yang diibadahin sama kamu gak sayang sama kamu. Akhirnya apa? Akhirnya dia kufur. Setelah kufur itu bagaimana? Setelah kufur itu kadang-kadang dia itu terus ada dua hal. Yang pertama, mereka itu akan justru dibalik. Setelah kufur itu diuji oleh Allah jadi orang dilala cukup. Dari mana? Akhirnya dia jadi orang cukup. Setelah jadi orang cukup, dia itu akhirnya sombong. Nah, setelah sombong itu apa? Mereka tuh merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dari hasilnya sendiri, bukan dari Allah, bukan karena udah nggak percaya sama Allah. Akhirnya itulah jebakan setan itu berhasil. Setelah itu dia akan mengikuti jejaknya Fir'aun. Itu tujuannya itu begitu. Nah, bagi orang yang diberi kesusahan, tapi dia tabah, tapi dia itu tetap berjalan, tetap tawakal, wis pasrah, gerak. Yang penting saya ibadah, yang penting saya ini. Itu mereka itu akan ingat dengan kisahnya Nabi Ayub. Saya tanya, sesusah-susah panjenengan hari ini, kira-kira susah mana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub, Pak. Nabi Ayub itu susah. Yang pertama, hartanya hilang. Padahal dari orang terkaya menjadi orang termiskin. Kalau orang miskin menjadi kaya, mungkin dia itu bisa untuk bertahan. Tapi dari orang kaya terus jadi miskin, jarang yang bisa keluar tahan. Setelah itu Nabi Ayub bukan hanya sekedar dimusnahkan hartanya, tapi dimusnahkan anak-anaknya. Coba. Setelah dimusnahkan anak-anaknya, apa itu? Dia dipasang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Berefeknya apa? Setelah dia penyakitan, ternyata istrinya kabur. Nah, hanya satu saja itu aja hampir enggak kuat. Coba kita lihat. Nah, dari contoh Nabi Ayub itu kembali kepada kita itu akan diberikan kepada kita sebagian saja. Ada orang yang mungkin dia itu kaya, tapi dia tidak punya anak. Ada yang kayak gitu? Dan Ada orang dikasih warna banyak, tapi dia tidak kaya. Kapan? Nah, itu ada yang dia itu dikasih kaya, dikasih anak banyak, penyakitan. Hanya sebagian saja itu. Ada orang yang nggak penyakitan, nggak sehat, sukses dan sebagainya, dilalah, pasangannya kabur. Ada yang diambil orang, ada yang bahkan ada yang meninggal dan sebagainya. Itu
yang terjadi. Maka satu dari cerita-cerita yang ada, intinya adalah satu. Sebagaimana bisa nanti bahasanya. Ya, satu yang jadi pelajaran kita, bagaimanapun kita susah, bagaimanapun kita senang, hanya satu, yaitu sholat, yaitu ibadah. Itu saja yang menjadikan pedoman. Mau kaya pun kayak apa, kok tidak sholat, percuma. Mau sengsara kayak apapun, tidak sholat, percuma. Jadi percuma kalau kita tidak sholat. Maka dari itu ada manusia itu dipilih menjadi 4 golongan. Yang ini akan pasti kita akan ada di dalamnya. Coba kalau nggak percaya. Yang pertama adalah orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang di dunianya itu bahagia, ya, berkelimangan harta, tapi dia di akhirat saqiyun, rugi. Dia adalah Fir'aun. Ada kan orang yang kaya tapi nggak sholat dan sebagainya. Nah, yang pertama ada orang yang sa'id, yang kedua sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia itu bahagia, di akhirat dia juga bahagia. Ada nggak yang kayak gitu? Dilalah, yo sholat, uangnya banyak dan sebagainya. Ini ada orang yang kayak gini. Di contohnya pun ada Nabi Sulaiman. Orang yang Nabi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, aja Fir'aun. Nah, ini ada, kita ada di dalamnya, pasti itu ada di dalamnya dari 4. Ada orang yang sa'idun fid dunya tapi wa sa'idun fil akhirah. Dia di dunia itu sengsara, tapi di akhirat itu bahagia. Ada wis ketulo-tulo, wis pokoknya yang penting ya itu tadi itu blesak gitu, tapi kok dia tetap tetap ibadah. Maka Nabi Ayub contohnya itu kan. Nah, yang terakhir ternyata Allah tidak memberikan contoh orang yang sengsara, orang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dia adalah orang yang sengsara dunia akhirat. Contohnya siapa? Gak ada kan? Nabi-nabi yang bukan nabi-nabi, orang-orang yang terdahulu ada nggak contohnya? Orang yang sengsara dunia tapi sengsara akhiratnya ada. Orang yang bahagia dunia sengsara akhirat, Fir'aun. Orang yang di dunianya sengsara tapi di akhirat bahagia, Nabi Ayub. Orang yang di dunia bahagia, di akhirat bahagia, Nabi Sulaiman. Yang terakhir kok enggak ada contohnya. Bisa enggak jenengan? Ayo, ada enggak ceritanya? Ulahab. Enggak. Pernah dengar ceritanya apa enggak? Boten. Ya, orang-orang yang hebat dulu-dulu itu yang ada dalam Al-Quran. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Ada contohnya enggak? Halo, pernah dengar enggak? Boten pernah mireng. Belum ya? Belum pernah dengar belum ya? Belum. Halo, heran yang jawab. Tereng. Belum ada, Tereng. Belum kan? Tereng apa? Yang terakhir ini yang harus kita khawatir. Kenapa Allah nggak mencontohkan? Yang nggak mencontohkan itu. Yang terakhir adalah jangan-jangan kita. Wah, bahaya kan? Bahaya. Maka dari itu jenengan yang sedang merasa blesa, bisa seperti saya dan sebagainya. Ayo, apakah kita akan menjadi contoh ini? Mau nggak jadi contoh ini? Boten. Halo, mau nggak jadi contoh? Boten, Bah. Nah, kalau enggak pengen jadi contoh, contohlah yang 3 ini. Seandainya kita sengsara, contoh Nabi Ayub. Kalau kita bahagia, contoh Nabi Sulaiman. Yaitu kalau kita enggak suka,
mau ngejar kekayaan, contoh Raja Fir'aun. Dan yang terakhir ini tidak ada contohnya. Karena apa? Jangan-jangan saya ini berbeda. Ayo sekarang milih, nek sampean tidak berhenti dari merasa blesak, isinya mengeluh, isinya muring-muring, wis pokoknya ora trimo karo kehidupan ini, putus asa, maka Anda atau kita ini menjadi contoh yang terakhir sengsara dunia akhirat. Naudzubillah. Oke, mungkin 30 menit. Ingin menjadi wanita idaman surga, Bah. Amin. Ya udah, mudah-mudahan saja. Kalau sudah contoh kayak gitu, siapa itu? Nyontoh siapa itu? Siti Nyontoh Khadijah, Siti Khadijah, Siti Zulekha. Siti Fatimah, Iya, itu Maria. ada itu perempuan juga contoh-contohnya ada. Tapi perempuan yang sengsara dunia akhirat tidak ada contohnya. Ya, enggak ada. Nah, makanya takut jangan-jangan saya kan begitu. Yang suka mengeluh. Ya, itu maka siap-siap untuk bagi yang suka mengeluh, dia tidak sadar, awas hati-hati, Anda akan jadi contoh berikutnya. Nah, ayo yang lain, satu lagi. Iya, Abah, matur nuwun, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Saya Miss Nati dari Mawarwangi, Abah. Asal dari Banyuwangi. Mau bertanya, Abah, bagaimana hukumnya jika kita mengamalkan saat kita scroll-scroll di TikTok ataupun Instagram dan mengamalkan amalan-amalan kayak gitu, Abah? Oke. Sudah ya. Bersun sebelumnya Abah, sudah. Ya. Hukumnya adalah mubah karena hukum itu hanya ada 5. Haram, makruh. Di tengah-tengah mubah. Lawannya makruh, sunnah. Lawannya haram, wajib. Jadi kita harus tahu itu. Nah, jangan sampai yaitu kayak yang di YouTube makruh itu dia ndak bisa. Padahal Habib itu malu-maluin gitu. Malu-maluin. Apa itu makruh? Makruh adalah ya kalau kita melakukan dosa. Kalau kita meninggalkan dapat pahala. Ya itu kan jadi haram. Enggak tahu itu. Jadi ingat, hukum itu ada 5. Ujung atau 5 itu adalah di garis tengah dulu. Di garis tengah adalah mubah. Di kanan sunnah. Di sebelah kirinya lawannya adalah makruh. Kebalikannya artinya. Terus di kanan yang pertama adalah wajib. Di kanan yang terakhir adalah haram. Jadi begitu. Nah terus bagaimana? Jadi al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadura dalil ala tahrim. Ini usul fikihnya itu begitu. Sesuatu itu hukumnya adalah mudah sampai ada dalil mengharamkan. Atau sebaliknya. Apa? Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadura dalil ala al-wajib. Jadi mubah itu adalah asal dari segala hukum. Kalau memang itu sangat urgen jadi wajib. Tapi kalau itu sangat itu jadi haram. Nah, kalau mata agak-agak itu adalah makruh. Ditinggal itu dapat pahala, tapi dilakukan tidak dosa. Nah, kalau mandan baik itu adalah sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Nah, kan begitu. Nah, kan dengan kalau mau mengamalkan itu, hukumnya ya mubah. Silahkan, enggak apa-apa. Silahkan. Tapi ya itu tadi. Apa? Dalilnya itu?
khairun umur adwamuha, sebaik-baik perkara adalah yang lancar, yang istiqomah. Angelnya itu di sini. Ya, di YouTube silakan kalau bisa istiqomah, enggak masalah. Yuk, mau itu barang bagus kok. Wah, apalagi kalau baca surat Waqiah ini dapat begini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, silakan lakukan. Istiqomahlah. Bagaikan orang pedalaman. Orang pedalaman itu ternyata dia mandi. Ada satu kisah, ya, orang pedalaman itu minta hujan. Setiap hari dia membakar api unggun dan berputar mutarin ini api unggun, dia minta hujan. Kira-kira dikabulkan nggak? Ternyata dikabulkan. Karena apa? Dia mutarinya adalah setahun, atau mungkin dia itu tidak pernah berhenti sebelum hujan itu datang. Nah, kalau di Indonesia ya sudah enak. Asal engkau masuk Desember itu sudah pasti ditakdirkan itu. Ngomong di Arab juga begitu kok. Ya dulu saya itu selama di Arab itu sampai berapa, hampir 2 tahun waktu itu tidak pernah ada hujan. Tapi begitu hujan buacir gitu. Nah, maka dari itu intinya itu apa? Intinya lakukanlah istiqomah sampai tujuan Anda tercapai. Itu. Nah, sekarang untuk menanggulangi bosan itu gimana? Ini saya punya ilmunya dari Hasan Jampes. Itu ilmunya ada, tapi saya belum bisa ngelakuin. Barangkali jenengan mau tak sampaikan? Mau apa? Nah, ini saya terus terang saja dikasih tahu, yakin, percaya, tapi saya belum bisa melakukan. Barangkali jangan-jangan jenengan yang bisa. Apa itu? Pada saat kita melakukan apapun, kita itu merasa bosan. Jangan-jangan berarti tujuan Anda sudah dekat. Kalau lagi bosan, tambah bosan, berarti semakin dekat tujuan Anda akan tercapai. Nah, jadi jangan, justru kalau lagi bosan, saya bosan, waduh saya ini, jangan, istiqomahlah walaupun sedikit. Nah ini, tapi kalau saya belum bisa. Saya itu kalau sudah katanya baca ini bisa kayak gini, baca ini bisa kayak gini, nyatanya ya kayak ini. Habis subuh istilahnya saya itu ada aurat itu, ada aurat. Tapi kalau pas dari Sanem subuh nggak bisa ngelakuin. Karena apa? Ya karena ada tugas itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi ya bukan berarti saya harus menuju ke aurat itu. Ya sudah. Makanya saya nggak bisa subuh. Ya nanti ini sebentar lagi atau mungkin habis duhur diwalik ya orang apa-apa. Bisa subuh pokoknya yang penting kelakoni. Sudah tahu ya? Yang penting kerja. Istiqomah lah. Nah, barangkali apa yang disampaikan Syekh Hasan Jampes itu benar. Kalau kita melakukan satu aurat, kita merasa bosan, jangan-jangan tujuan kita sudah dekat, Allah akan mengabulkan itu. Oke? Boleh silakan. Satu YouTube dilakukan semua, baca ini, baca itu, entek orang sido sinau. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ambil yang bisa diistiqomahi. Udah gitu aja. Ya, oke, Iwamit jahat. Yo, dengan berkarya terus pantang berjuang barakallah. Insya Allah sampun nggih jamaah, mohon barokah doanya Abah. Sebelum berdoa seperti biasa kesan dan pesan. Pesannya adalah baik. Ya, kesannya adalah baik, pesannya adalah seperti biasa. Terus istiqomahlah
untuk kita menyampaikan kebaikan kepada siapapun untuk masuk berada di majelis ini. Ajak mereka, walaupun mereka tidak mau, tetap ajak. Ya, mau atau tidak bukan urusan kita, tapi kita yang diwajibkan adalah mengajak. Sebagaimana belajar, pinter orang wajib, bukan urusan kita, tapi belajar itu wajib. Sama, menyampaikan wajib, tapi berhasil tidak. Kenapa saya katakan mengajak itu wajib? Ya karena di dalamnya adalah suatu kebaikan. Kebaikan kan wajib disampaikan. Kalau tidak mau mengajak, berarti dia tidak mau mengajak kebaikan. Kalau tidak mau mengajak kebaikan, berarti dia meninggalkan kewajiban. Kan begitu. Balih wa anni walau ayatan. Sampaikan semampu kita apa, walaupun hanya mengajak. Sudah ajaklah siapa saja di majelis ini. Dengan kita mau mengajak dan mengajak. Sekarang sudah silakan teknologi digunakan. Tidak hanya sekedar kita ketemu orang di taman, tapi share di YouTube, share di Instagram, share di apa saja. Pokoknya harus ada tim media yang kreatif. Ya, di tim media kreatif kita sampaikan. Kalau ada yang masuk, baru kita arahkan, yuk bareng-bareng. Kalau dia itu pinter, kita jadikan ya bagian daripada pembicara. Tapi kalau dia berjamaah biasa, ya jadikan kita jamaah untuk bisa belajar bersama. Karena yang pinter dengan yang bodoh itu sama kewajibannya, belajar. Kalau orang merasa pinter terus dia tidak merasa belajar, berarti dia adalah orang yang sombong. Bahaya itu. Maka dari itu kalau ada orang kok nggak mau dengerin omongan orang, kalau ada orang yang lain lagi ceramah, ada teman lain lagi bertugas, kita itu kadang-kadang menyampaikan itu hati-hati. Maka dari itu teruskan perjuangan ini, jangan berhenti sampai di sini, karena Iwamin tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? اللهم صل على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويبين مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضال علمنا فإن جاهل. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضال علمنا فإن جاهل. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مجلس إوامد on air مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام ببركات مجلس إوامد on air. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في عمرنا اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في أهلنا اللهم بارك في كل حالنا يا الله. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الضالين. آمين. Sekian. ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.